Hidup Naura tidak pernah mudah sejak ayahnya meninggal dunia 5 tahun lalu. Dia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang tabah dan penuh kasih, terutama kepada ibunya, Bu Lasmi, yang kesehatannya semakin memburuk. Naura bekerja keras sebagai pelayan di sebuah kedai kecil di desa mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi penghasilannya tidak pernah cukup untuk membayar biaya perawatan ibunya yang terus meningkat. Suatu hari saat Naura sedang membersihkan meja di kedai, seorang pria parubaya datang menghampirinya. Pak Surya, seorang pengusaha kaya di desa itu, dikenal sebagai orang yang baik hati namun misterius. Dia adalah teman lama ayah Naura dan selama ini diam-diam memperhatikan perjuangan mereka. Pak Surya berbicara dengan tenang, menawarkan bantuan yang mengejutkan. Dia bersedia menanggung semua biaya perawatan Bu Lasmi, tetapi dengan satu syarat, Naura harus menikah dengannya. Naura tertegun. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, pernikahan ini akan menjadi jalan keluar bagi ibunya, namun di sisi lain, dia tahu bahwa menerima tawaran ini berarti mengorbankan kebebasannya. Usianya baru 23 tahun, sementara Pak Surya hampir memasuki usia 50. Meski pria itu tampak baik, Naura tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini bukan pernikahan yang ia bayangkan dalam impian masa kecilnya. Malam itu, Naura duduk di samping ranjang ibunya yang lemah. Dia memandangi wajah Bu Lasmi yang tertidur dengan tenang, dikelilingi oleh alat-alat medis sederhana yang semakin sulit mereka bayar. Air mata Naura mengalir tanpa suara. Dia tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Jika dia tidak mengambil langkah besar ini, mungkin dia akan kehilangan satu-satunya keluarga yang dimilikinya. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" bisiknya lirih. Pagi harinya, dengan perasaan yang campur aduk, Naura pergi menemui Pak Surya di rumahnya yang megah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah dia berjalan menuju takdir yang sudah ditentukan. Saat tiba di depan pintu besar rumah itu, dia menarik napas panjang dan mengetuk perlahan. Pak Surya membuka pintu dengan senyuman hangat, tetapi Naura merasakan ketegangan yang tebal di udara. "Saya menerima tawaran Anda," ucap Naura dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan rasa takut dan ragu yang menguasai hatinya. Pak Surya mengangguk pelan. "Kamu membuat keputusan yang bijak, Naura. Saya berjanji, saya akan menjaga ibumu seperti ibu saya sendiri." Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi hati Naura tetap dipenuhi kecemasan. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana, namun terasa mencekam bagi Naura. Meskipun banyak warga desa yang berkomentar miring tentang keputusan ini, Naura tetap bertahan demi ibunya. Di dalam hatinya, dia terus berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menjalani hidup baru ini. Pada hari pernikahan, Naura mengenakan gaun putih sederhana yang disiapkan oleh Pak Surya. Wajahnya tampak tenang, tetapi hanya dia yang tahu bahwa hatinya penuh dengan ketidakpastian. Saat dia berjalan menuju altar kecil di halaman rumah Pak Surya, dia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Ada yang penuh simpati, ada pula yang dipenuhi rasa ingin tahu. Di hadapan penghulu, Naura dan Pak Surya mengucapkan janji pernikahan. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Naura merasa seolah sedang menandatangani kontrak untuk menyerahkan hidupnya demi orang yang paling dia cintai. Meski begitu, di tengah semua keraguan, ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh. Mungkin di balik semua ini, dia akan menemukan sesuatu yang lebih berarti. Ketika acara selesai dan para tamu mulai meninggalkan tempat, Naura menatap rumah besar yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Meski megah dan indah, rumah itu terasa asing baginya. Dia tahu perjalanan ini baru saja dimulai.
dan dia harus mencari cara untuk menemukan kebahagiaan di tengah semua pengorbanan yang telah dia lakukan. Hari pertama Naura di rumah Pak Surya terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Rumah besar dengan dinding-dinding tinggi dan perabotan antik itu begitu sunyi. Suara langkahnya menggema di lantai marmer yang dingin. Ia berdiri canggung di ruang tamu yang luas. Tak tahu harus mulai dari mana. Pak Surya memperhatikannya dengan senyuman tipis. "Mulailah merasa nyaman di sini, Naura. Ini rumahmu sekarang," katanya dengan nada lembut. Naura hanya mengangguk, meski dalam hati dia tidak yakin kapan dia bisa menyebut tempat ini sebagai rumah. Pak Surya menunjukkan kamar Naura, sebuah ruangan besar dengan ranjang berkanopi dan jendela lebar yang menghadap ke taman belakang. Ruangan itu terlalu megah untuknya, terasa seperti dunia yang jauh dari kehidupannya yang sederhana. Dia berjalan ke jendela dan memandang taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Di luar, dia melihat seorang tukang kebun sedang memangkas pohon. Dunia baru ini, meski indah, terasa sangat asing. Hari-hari berlalu perlahan. Naura mulai membiasakan diri dengan rutinitas rumah besar itu. Pak Surya sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, membaca dokumen, atau menelepon rekan bisnis. Naura jarang berinteraksi dengannya selain saat makan malam. Setiap malam, mereka duduk di meja makan panjang yang terlalu besar untuk hanya 2 orang. Suara alat makan yang berdenting menjadi satu-satunya pengisi keheningan di antara mereka. "Bagaimana ibumu?" tanya Pak Surya suatu malam, memecah kebisuan. "Ia jauh lebih baik sekarang, terima kasih atas bantuan Bapak," jawab Naura dengan sopan. "Surya," koreksi pria itu dengan senyuman. "Kita sudah menikah, Naura, kau tidak perlu memanggilku dengan seformal itu." Naura hanya tersenyum kecil, tetapi dia tidak merasa siap untuk memanggilnya dengan lebih akrab. Meski canggung, Naura mulai mengenali sisi lain dari Pak Surya. Dia adalah pria yang tenang dan sabar, selalu berbicara dengan nada lembut. Meskipun jarak usia mereka jauh, dia tidak pernah memaksakan sesuatu pada Naura. Namun, hal itu justru membuat Naura semakin bingung. Ada rasa bersalah yang terus menggelayuti hatinya karena ia merasa tidak mampu memberikan apa yang mungkin diharapkan Pak Surya darinya. Cinta. Ketika perasaan itu semakin membebani, Naura menemukan pelipur lara di taman belakang rumah. Dia sering menghabiskan waktu di sana, duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, menikmati angin sepoi-sepoi. Taman itu terasa seperti pelarian dari tekanan yang ia rasakan di dalam rumah. Suatu hari, dia bertemu dengan lelaki muda yang pernah dia lihat dari jendela kamar. Namanya Raka, tukang kebun yang telah bekerja untuk Pak Surya selama 5 tahun. Raka ramah dan ceria. Kepribadiannya seperti angin segar yang menghidupkan suasana taman. "Kak Naura suka bunga?" tanya Raka sambil menyerahkan setangkai mawar merah yang baru dipetik. Naura tersenyum. "Dulu, waktu kecil, aku sering membantu ibuku merawat kebun kecil di rumah." "Kalau begitu, kapan-kapan aku ajari cara merawat bunga-bunga di sini. Mereka punya caranya sendiri untuk menunjukkan keindahan," kata Raka sambil tersenyum. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan baru yang mulai terjalin di antara mereka. Raka adalah satu-satunya orang di rumah itu yang membuat Naura merasa nyaman. Bersama Raka, dia bisa berbicara tentang hal-hal kecil tanpa merasa dihakimi. Namun, kedekatannya dengan Raka mulai memunculkan perasaan yang sulit dia pahami. Setiap kali dia tersenyum karena lelucon Raka, atau setiap kali Raka memperlakukannya dengan perhatian yang tulus, ada rasa bersalah yang muncul. Bagaimana bisa dia merasa seperti ini? Sementara ada seseorang di dalam rumah itu yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya. Saat malam tiba, Naura kembali ke kamar dan duduk di ranjangnya yang besar. Dia menatap bayangan dirinya di cermin.
Apa yang sebenarnya aku cari? Gumamnya pelan. Hidup di rumah Pak Surya mungkin telah memberinya kenyamanan materi, tetapi hatinya masih terombang-ambing. Apakah kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tidak pernah dia bayangkan? Ataukah dia hanya memperpanjang kesedihan yang tak terucapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membayangi pikirannya, sementara hubungan antara dirinya, Pak Surya, dan Raka perlahan-lahan mulai menciptakan dinamika yang lebih rumit dari yang pernah dia duga. Kehidupan Naura di rumah Pak Surya perlahan menemukan ritmenya. Meski perasaan canggung masih sering menghantui, Naura mulai menikmati rutinitas kecil yang ia jalani. Namun, hubungan yang ia jalin dengan Raka semakin membingungkan. Di satu sisi, Raka menawarkan kehangatan dan keceriaan yang membuat Naura merasa hidup kembali. Di sisi lain, ada Pak Surya yang selalu memperlakukannya dengan baik dan penuh perhatian, meski ia tahu bahwa hubungan mereka masih jauh dari kata intim. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Naura sedang duduk di taman dengan secangkir teh di tangannya. Ia memandang bunga-bunga mawar yang bermekaran di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Raka muncul membawa setangkai bunga matahari. Untuk Kak Naura, katanya sambil menyerahkan bunga itu dengan senyuman hangat. "Kenapa bunga matahari?" tanya Naura, menerima bunga itu dengan ragu. "Karena Kak Naura mengingatkanku pada matahari," jawab Raka, "hangat dan memberi kehidupan di rumah ini." Naura tertawa kecil, merasa tersipu. "Kamu ini bisa saja." Namun di balik senyumnya, hatinya terasa berat. Ia tahu perhatian Raka yang tulus mulai membuatnya goyah. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, Pak Surya memulai percakapan yang berbeda dari biasanya. "Naura, aku memperhatikan kamu sering di taman belakangan ini," katanya sambil meletakkan sendoknya. Naura terdiam sejenak. "Iya, aku merasa taman itu seperti tempat yang menenangkan." Pak Surya mengangguk. "Itu bagus. Aku ingin kamu merasa nyaman di sini. Tapi aku juga berharap kita bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama." Naura tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tahu Pak Surya berusaha mendekatkan diri, tapi hatinya belum siap. "Tentu Pak. Surya, aku akan mencoba," jawabnya singkat, berusaha menghindari kontak mata. Malam itu Naura duduk di kamarnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa dirinya tidak adil. Pak Surya dengan segala kesabarannya tidak pernah memaksakan apapun kepadanya. Namun di sisi lain ia tidak bisa mengabaikan perasaannya yang mulai tumbuh untuk Raka. Keesokan harinya Naura dan Raka kembali bertemu di taman. Kali ini mereka berbincang lebih lama. Raka menceritakan masa lalunya, bagaimana ia tumbuh besar di desa dan memutuskan bekerja sebagai tukang kebun di kota demi membantu keluarganya. Naura merasa ada kesamaan di antara mereka. Keduanya berasal dari latar belakang sederhana dan sama-sama berjuang untuk keluarga mereka. "Aku ingin sekali kembali ke desa suatu hari nanti," kata Raka dengan nada penuh harapan. "Tapi untuk sekarang, aku bersyukur bisa bekerja di sini. Setidaknya aku punya kesempatan untuk bertemu orang-orang seperti Kak Naura." Kata-kata itu membuat hati Naura bergetar. Ia tahu seharusnya ia tidak membiarkan dirinya terhanyut, tetapi semakin sulit baginya untuk menjaga jarak dari Raka. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang berkebun bersama, Raka tiba-tiba berkata, "Kak Naura, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab Naura sambil mengelap keringat di dahinya. "Apakah Kak Naura bahagia di sini?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Naura terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin mengatakan bahwa ia bahagia, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. "Aku tidak tahu, Raka," jawabnya akhirnya. "Kadang aku merasa bersyukur, tapi di lain waktu aku merasa seperti terjebak di tempat yang bukan pilihanku." Raka menatapnya dengan penuh empati. "Kak Naura,
Hidup memang sering membawa kita ke tempat yang tidak kita rencanakan. Tapi aku yakin kebahagiaan itu bukan tentang di mana kita berada, tapi dengan siapa kita berbagi kehidupan itu. Kata-kata Raka menghantam hati Naura dengan keras. Ia tahu Raka benar, tetapi kenyataan yang ia hadapi jauh lebih rumit. Bagaimana ia bisa bahagia jika hatinya terus dipenuhi oleh kebingungan seperti ini? Hubungan Naura dengan Raka semakin dekat, tetapi kedekatan itu juga membuatnya merasa bersalah kepada Pak Surya. Naura tahu ia harus membuat keputusan, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Apakah ia harus mencoba mencintai Pak Surya dan menghormati janji pernikahan mereka? Ataukah ia harus mengikuti hatinya, meskipun itu berarti melukai pria yang telah banyak berkorban untuknya? Di malam yang sepi, Naura kembali merenungkan hidupnya. Di luar jendela, bulan bersinar terang, seakan mengawasi pergulatan batin yang ia alami. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak akan datang dengan mudah. Ia harus memilih, dan ia harus memilih dengan hati-hati. Namun, hingga saat ini, ia masih belum menemukan jawabannya. Hari-hari berlalu dengan kebingungan yang terus membayangi hati Naura. Kedekatannya dengan Raka semakin dalam, sementara Pak Surya tetap menunjukkan perhatian yang tulus dan kesabaran tanpa batas. Naura merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ia ingin menghormati janji pernikahannya dengan Pak Surya. Di sisi lain, hatinya mulai menuntunnya ke arah yang tidak ia duga sebelumnya. Suatu sore, Pak Surya mengajak Naura untuk berjalan-jalan di taman. Ia membawa Naura ke sebuah sudut yang jarang mereka kunjungi, di mana terdapat gazebo kecil yang dipenuhi tanaman merambat. Di sana, mereka duduk berdua, menikmati semilir angin yang lembut. "Naura," kata Pak Surya, memecah keheningan. "Aku tahu, sejak awal pernikahan kita, kamu merasa tidak sepenuhnya bahagia. Aku bisa melihatnya di matamu." Naura terdiam, merasa tertusuk oleh kejujuran kata-kata itu. "Aku tidak ingin memaksakan apapun padamu," lanjut Pak Surya. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku menikahimu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Aku ingin kamu menemukan kebahagiaan, bahkan jika itu berarti kebahagiaanmu bukan bersamaku." Air mata mengalir di pipi Naura. Kata-kata itu begitu tulus, begitu murni, sehingga membuatnya merasa lebih bersalah. "Surya, aku tidak tahu harus berkata apa," ujarnya dengan suara bergetar. "Aku merasa telah mengecewakanmu. Kamu selalu baik padaku, tapi aku..." Pak Surya tersenyum lembut. "Naura, cinta itu bukan soal memiliki. Cinta adalah tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan jika kamu merasa ada jalan lain yang lebih baik untukmu, aku tidak akan menahanmu." Percakapan itu meninggalkan Naura dalam dilema yang semakin dalam. Malam harinya, ia kembali ke kamarnya dan merenungkan segalanya. Pak Surya telah menunjukkan cinta yang tak egois, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak bisa hanya berdasarkan rasa terima kasih. Di lain waktu, Naura memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Mereka bertemu di taman di bawah pohon besar yang menjadi tempat favorit mereka. Raka menyambutnya dengan senyuman, tetapi ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Naura. "Raka," Naura memulai dengan suara pelan, "aku ingin jujur denganmu. Kedekatan kita membuatku merasa hidup kembali. Kamu memberikan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Tapi aku tidak bisa melanjutkan ini." Raka menatapnya dengan penuh kesedihan. "Kenapa, Kak Naura? Apakah aku telah melakukan sesuatu yang salah?" "Bukan begitu," jawab Naura, mencoba menahan air matanya. "Kamu tidak salah, tapi aku merasa jika aku terus seperti ini, aku hanya akan menyakiti semua orang, termasuk diriku sendiri. Aku harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang benar, bukan yang paling mudah." Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Aku mengerti, Kak Naura. Aku tidak akan memaksamu.
Aku hanya ingin kamu bahagia, apapun keputusanmu. Setelah perbincangan itu, Naura merasa bahwa ia telah menemukan sedikit kejelasan. Ia memutuskan untuk memberikan pernikahannya dengan Pak Surya kesempatan yang lebih tulus. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang instan. Kadang, cinta tumbuh perlahan dari rasa hormat, pengertian, dan keinginan untuk saling mendukung. Beberapa bulan kemudian, Naura dan Pak Surya terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Mereka mulai menemukan ritme hubungan yang lebih harmonis. Pak Surya, meski tidak muda lagi, berusaha menunjukkan sisi-sisi dirinya yang lebih ringan dan hangat. Naura pun berusaha membuka hatinya, mencoba melihat Pak Surya bukan hanya sebagai pria yang ia nikahi karena keadaan, tetapi sebagai seseorang yang layak dicintai. Sementara itu, Raka memutuskan untuk meninggalkan rumah Pak Surya dan kembali ke desanya. Sebelum pergi, ia menemui Naura untuk terakhir kalinya. "Kak Naura, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu. Kamu telah menjadi bagian penting dalam hidupku." Naura tersenyum dan menggenggam tangan Raka dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Raka, untuk semua yang telah kamu berikan. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan di tempatmu yang baru." Setelah kepergian Raka, Naura merasa lega sekaligus sedih, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi itu bisa ditemukan dalam upaya kita untuk menerima keadaan dan membangun sesuatu yang berarti. Seiring waktu, Naura dan Pak Surya berhasil menciptakan hubungan yang lebih kokoh. Mereka mulai berbagi tawa, cerita, dan impian kecil bersama. Naura menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang gairah yang membara, tetapi tentang komitmen untuk saling mendukung dan menghormati. Kisah Naura adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dengan mudah. Kadang kita harus menghadapi jalan yang sulit dan pilihan yang berat untuk menemukannya. Dan dalam perjalanan itu, kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai apa yang kita miliki.